Shalom, salam jumpa lagi anak-anak peserta katekisasi yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk pada materi kita yang keempat ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus supaya materi yang Bapak Pendeta sampaikan dapat kalian mengerti dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan bersama-sama mendalami satu materi yang keempat tentang wibawa dan fungsi Alkitab dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan berkati agar materi ini dapat dimengerti dengan baik sehingga menjadi bekal bagi anak-anak-Mu hidup dalam iman yang benar di dalam Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang kita masuk materi yang keempat ya. Materi keempat kita itu judulnya fungsi dan wibawa Alkitab ya, fungsi dan wibawa Alkitab di dalam gereja dan juga di dalam kehidupan orang percaya. Nah, jadi judul keempat adalah fungsi dan wibawa Alkitab dalam gereja dan juga bagi orang percaya. Nah, anak-anakku yang diberkati Tuhan, hal yang terpenting saat ini yang mungkin masih menjadi pertanyaan bagi kita, apa fungsi Alkitab bagi kita sebagai orang percaya? Apa fungsi Alkitab? Dan juga apakah wibawa Alkitab bagi kita orang percaya? Nah, pertanyaan ini menjadi penting anak-anakku yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dengan kemajuan ilmu dan teknologi, terkadang manusia sekarang sudah mulai mengabaikan Alkitab atau firman Tuhan. Manusia sekarang karena merasa sudah pandai dan sudah pintar, lalu mereka mengandalkan teknologi sebagai hasil daripada kemajuan zaman ini. Bahkan tidak sedikit juga orang yang mengandalkan pengetahuan dalam hidupnya sehingga dia tidak lagi terlalu mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sering temukan ada banyak orang yang sudah tidak lagi mau membaca Alkitab secara rutin atau secara disiplin setiap hari. Mungkin adik-adik juga begitu ya, ada yang baca Alkitabnya mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Itu pun kalau pergi ke gereja. Jadi belum menjadi kebutuhan khusus setiap hari. Nah, sekarang kita akan membahas apakah fungsi dan wibawa Alkitab bagi gereja Tuhan dan bagi kita orang percaya. Ada 3 kelompok ya adik-adik atau anak-anakku yang dikasih Tuhan yang melihat Alkitab itu dari sudut pandang mereka. Yang pertama, ada kelompok yang begitu menghargai, begitu sangat menghormati kitab suci, sehingga kitab suci itu disakralkan, dikeramatkan, ditaruh di tempat yang khusus. Kalau dia jatuh, diambil, dicium, atau ditaruh di kepala, di jidatnya, ditempelkan. Bahkan juga kalau dia wafat, Alkitabnya dibawa-bawa gitu ya, ditaruh dalam peti. Itu kelompok yang pertama, dan itu ya menurut Pak Pendeta ya tidak salah juga, tapi memang firman Tuhan itu kan sebenarnya untuk dibaca bagi mereka yang hidup ya, jadi lebih bermanfaat bagi mereka yang hidup. Nah, lalu yang kedua adalah mereka yang tidak terlalu mensakralkan seperti yang tadi pertama ya, ditaruh di tempat yang khusus, lalu kalau jatuh Alkitabnya dicium atau ditaruh di jidat gitu ya, tidak perlu lagi ditaruh di peti mati kalau dia wafat. Itu kelompok yang kedua, tapi dia tetap menghargai, menghormati kitab suci ya, secara biasa saja, tidak terlalu dikeramatkan, tapi dia menganggap kitab suci tetap penting dalam kehidupannya. Nah, itu kelompok kedua. Nah, kelompok yang ketiga adalah mereka yang sudah tidak lagi percaya pada isi daripada kitab suci. Mereka menganggap kitab suci itu sama dengan buku-buku yang lainnya. Isinya adalah tulisan-tulisan tentang manusia-manusia tempo dulu yang hidupnya sudah tidak sama dengan kita,
situasinya tidak sama, keadaan tidak sama, sehingga mereka berpikir bahwa oh ini tidak sesuai lagi dengan zamannya, sehingga mereka tidak menganggap penting Alkitab, sehingga mereka tidak butuh lagi Alkitab atau firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, jadi ada 3 kelompok yang bisa kita temukan ketika kita memahami tentang Alkitab dan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, adik-adik maunya ada di kelompok yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, tentu untuk menjawab itu adik-adik harus paham dulu beberapa hal, sehingga adik-adik punya dasar ketika memutuskan adik-adik mau di kelompok yang mana. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, maka pertama-tama yang harus diketahui dan dipahami, kalian sebagai warga GPIB, kita punya yang namanya pemahaman iman. Nah, pemahaman iman ini berbeda dengan pengakuan iman. Ada dia nanti adik-adik sampai pada dengan materi itu. Pemahaman iman, GPIB bilang begini tentang kitab suci, bahwa dengan terang Roh Kudus, ya, persekutuan orang percaya menetapkan tulisan-tulisan yang memberitakan perbuatan Allah serta respon manusia terhadap tindakan Allah pada kurun waktu tertentu. Nah, itu rumusan yang pertama, ya. Rumusan yang kedua, bahwa dengan tuntunan Roh Kudus para penulis Alkitab menceritakan dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah dalam bentuk tulisan pada suatu kurun waktu tertentu, dan juga respon manusia terhadap tindakan-tindakan Allah pada kurun waktu tertentu. Nah, itu rumusan dari pemahaman iman GPIB tentang Alkitab. Nah, apa pengertiannya? Mungkin adik-adik masih bingung. Apa pengertian 2 rumusan itu, Pak Pendeta? Masih bingung saya. Nah, yang mau dikatakan begini, adik-adik. Yang pertama, ditegaskan bahwa Alkitab itu pernyataan Allah, ya. Alkitab itu pernyataan Allah. Jadi Allah menyatakan dirinya siapa Dia kepada kita manusia, ya. Jadi ini pernyataan Allah yang disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui orang-orang tertentu, ya, orang-orang tertentu yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk mereka menulis, ya, untuk mereka menulis. Jadi mereka menulis bukan karena maunya mereka, karena hobinya menulis mereka menulis, tidak, tapi orang-orang ini menulis karena dorongan pimpinan Roh Kudus untuk menyampaikan tentang Allah, itu Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Nah, sehingga di situ, ya, dari orang-orang ini kita dapat mengenal siapa itu Allah sesungguhnya. Nah, yang kedua adalah bahwa dalam kitab suci itu tertulis kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak manusia. Jadi dalam kitab suci itu tertulis kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Sehingga apa yang ditulis dalam kitab suci itu merupakan kehendak Tuhan. Lalu semua peristiwa, kejadian yang ada di Alkitab mau menyatakan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Jadi setiap peristiwa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu berisi tentang perbuatan-perbuatan Allah. Nah, perbuatan-perbuatan ini mau menyatakan siapa Allah itu sebenarnya, siapa Allah itu sesungguhnya bagi kehidupan orang percaya. Nah, lalu kemudian memang adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti Pak Pendeta bicara tentang sejarah Katekisasi, ya, bahwa pertama penyataan Allah itu disampaikan dalam tradisi lisan yang Pak Pendeta pernah bahas, ya. Lisan dari mulut ke mulut diceritakan dari orang tua ke anak dan terus sampai generasi seterusnya. Lalu kemudian firman Allah itu berubah dalam tradisi lisan menjadi tradisi tulis. Nah, mulailah ditulis dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis. Nah, sehingga kemudian terbentuklah sebuah kitab, ya, kitab yang kemarin Pak katakan sudah dikanonisasi menjadi 66 kitab.
Nah sekarang dari situ kita pahami, jadi bagi kita kitab suci kita, Alkitab kita itu berisi tentang pernyataan Allah. Karena kita tidak mungkin mengenal Allah kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita. Kita tidak tahu siapa Allah kalau Allah tidak memberitahu. Karena itu Allah mau memberitahu siapa dirinya, menyatakan dirinya kepada kita ya melalui orang-orang yang Tuhan pilih. Jadi bukan orang ini yang minta dipilih, tapi Tuhan yang memilih mereka. Lalu Roh Kudus menggerakkan mereka untuk mereka menulis semua kehidupan mereka bersama dengan Tuhan sebagai sebuah kesaksian iman bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu berkarya dalam kehidupan seluruh umat manusia. Nah sehingga Alkitab itu bersifat ya kudus dan suci karena berisi tentang kehendak Tuhan. Nah kalau itu yang kita pahami, maka kitab suci kita itu selalu relevan. Relevan itu artinya apa? Bahwa kitab suci itu berlaku dahulu, saat ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Kenapa ini penting? Ya tadi kelompok orang yang ketiga kan mengatakan bahwa kitab suci itu adalah produk orang dulu yang zamannya berbeda, situasinya berbeda, kondisinya berbeda, jadi tidak cocok untuk sekarang sehingga mereka tidak mau membaca Alkitab lalu membaca buku-buku yang lain dan menyamakan Alkitab dengan buku-buku yang lain. Dan tentu ini salah. Alkitab itu tetap relevan. Memang konteksnya, kondisi Alkitab ditulis berbeda dengan kondisi kita. Konteksnya ya, kondisi ketika Alkitab ditulis itu berbeda dengan kondisi kita. Ya, tapi firman Tuhannya, isinya itu tetap relevan baik dahulu saat ini kita hidup atau ke depan nanti. Firman Tuhannya tetap relevan. Walaupun memang konteks pertama kitab suci itu ditulis dulu, gitu. Tapi firman Tuhannya tidak kenal dulu. Itu selama-lamanya yang berlaku. Nah, sehingga kita harus menghormati, menghargai kitab suci. Dan kedua, memang adik-adik dan kasih Tuhan, kita juga jangan mengkeramatkan kitab suci. Mengkeramatkan itu mengkultuskan, adik-adik ya. Bukunya itu dikultuskan, tidak. Yang kita mau kultuskan, yang mau kita keramatkan adalah firman Tuhannya, bukan bukunya. Firman Tuhan yang kudus itulah yang harus kita hormati, kita jaga. Nah, karena itu memang, tapi bukan berarti Alkitab kita taruh sembarangan, seenak kita ya, tidak juga. Kita harus tempatkan pada tempat yang wajar, yang layak. Tapi yang kita mau khusus, yang kita mau hormati itu adalah firman yang tertulis, yang merupakan firman Tuhan. Nah, sehingga kita tidak mengkeramatkan. Kalau mengkeramatkan itu kan tidak benar, adik-adik ya. Tapi firman Tuhannya kita hormati. Nah, lalu setiap hari kita buka, kita baca. Nah, sekarang mari kita pahami apa fungsi Alkitab dalam kehidupan bergereja. Nah, dalam kehidupan gereja, Alkitab ini menjadi sumber pemberitaan firman Tuhan. Alkitab ini menjadi sumber pengajaran. Kalau adik-adik lihat di ibadah minggu, pusat ibadah minggu itu pada pemberitaan firman. Ya, pusat daripada ibadah itu firman Tuhan. Adik-adik lihat ketika pelayanan minggu, Alkitab dibawa oleh seorang majelis, dipegang di depan, lalu di belakangnya pendeta. Apa yang mau mengatakan? Ini loh Tuhan hadir melalui firman-Nya, dan itu yang menjadi pusat. Nah, dalam kehidupan gereja, pusat daripada pemberitaan firman itu adalah Alkitab, tidak buku yang lain, ya, tidak buku yang lain. Jadi pusat daripada pemberitaan firman gereja adalah Alkitab. Karena itu Alkitab teramat penting dalam kehidupan gereja. Gereja tidak mungkin meninggalkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Justru itu menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi, dan dasar dari pemberitaan firman Tuhan. Nah, Alkitab. Sehingga bentuk-bentuk pengajaran, penguatan iman daripada gereja terhadap jemaatnya berdasarkan kitab suci. Nah, sekarang bagi orang percaya apa fungsinya? Nah, adik-adik, mari adik-adik buka sekarang kitab perjanjian baru 2 Timotius pasal 3. Mari adik-adik buka 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 17 ya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Nah, perhatikan ayat tadi ya adik-adik. Yang pertama, dari kecil. Nah, kata dari kecil mau mengatakan bahwa seharusnya kita itu dari kecil sudah bergaul akrab dengan kitab suci sampai kita besar, bahkan sampai kita mati. Nah, adik-adik sekarang akrab tidak dengan kitab suci? Jangan-jangan adik-adik lebih akrab pada HP-nya yang setiap hari dipegang sampai 100 kali, sampai 1000 kali, tapi kitab suci tidak pernah dipegang sama sekali. Ya, dari kecil. Nah, lalu di situ dikatakan dari kecil sudah mengenal. Nah, sudahkah kalian mengenal kitab suci dengan segala isinya? Jangan-jangan kita hanya tahu itu kitab suci, tapi kita tidak mengenal lebih dalam isinya tuh seperti apa. Ya, karena kita tidak pernah akrab. Nah, karena itu sangat penting kita akrab dengan firman Tuhan, kita mengenal firman Tuhan yang ada di dalamnya. Nah, fungsinya apa? Dia memberi hikmat. Nah, jadi melalui kitab suci kita memiliki hikmat. Hikmat itu kan kita memiliki pengetahuan apa arti hidup kita, apa tujuan hidup kita, apa makna hidup kita. Nah, jadi ketika kalian membaca kitab suci, kalian memiliki hikmat. Hikmat itu penting dalam kehidupan kita. Kalau kita makin berhikmat, kita tahu, oh ini baik, oh ini tidak. Oh saya melakukan yang baik karena dampaknya begini. Oh saya melakukan yang buruk, tidak baik, nanti dampaknya seperti ini. Nah, itu hikmat. Nah, Alkitab bisa memberikan kita hikmat. Nah, lalu yang kemudian adalah menuntun engkau pada keselamatan. Nah, adik-adik, Alkitab itu menuntun kita pada keselamatan. Kenapa begitu? Karena Alkitab berisi tentang tindakan perbuatan Allah. Ya, tadi yang awal Pak Menteri katakan, ini penyataan Allah. Ini perbuatan Allah yang diberitakan, yang disampaikan kepada manusia. Isinya tentang apa? Keselamatan Allah. Keselamatan yang datangnya dari Allah. Allah telah menciptakan manusia dengan segala isinya, lalu kemudian menciptakan bumi dan segala isinya, lalu kemudian manusia tidak taat dan setia, lalu jatuh dalam dosa, dan Allah menyelamatkan, puncaknya di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau ini dibaca, ini dihayati, kita dituntun pada keselamatan. Artinya kita tahu bahwa dalam hidup ini orang butuh selamat. Menyeberang hati-hati butuh selamat. Kalau sakit berobat supaya selamat, kan begitu. Kita istirahat yang cukup supaya sehat dan selamat. Tapi ada keselamatan yang paling penting, yaitu apa? Kehidupan yang kekal, yang tidak bisa diberikan dunia tapi hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Nah, itu bisa kita pahami, kita peroleh, kita mengerti melalui kitab suci firman Tuhan. Jadi dia menuntun, adik-adik, ya, menuntun itu kan berarti kita diarahkan untuk kita berjalan pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan yang tidak ada pada siapapun juga, tapi hanya di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian dikatakan segala tulisan Allah diilhamkan oleh Allah. Nah, tadi Pak Pendeta katakan, ketika orang-orang tertentu dipakai oleh Allah, itu bukan karena kemauan mereka, bukan karena keinginan mereka menulis atau mereka suka menulis, tidak. Tapi mereka digerakkan oleh Roh Allah, diilhamkan oleh Roh Allah untuk mereka menulis. Tujuannya apa? Kalau kalian membaca Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar kalian. Nah, kita perlu diajar upaya kita mengerti dan memahami. Adik-adik diajar oleh orang tuanya untuk hidup dalam kehidupan yang baik dan benar. Nah, firman Tuhan juga punya fungsi mengajar. Lalu kemudian untuk menyatakan kesalahan. Nah, Alkitab punya fungsi untuk menyatakan kesalahan. Kita manusia yang berdosa, kadang-kadang kita berbuat salah. Melalui Alkitab kita ditegur, ini tidak baik dan tidak benar, dan kita harus berubah, kita harus bertobat. Nah, Alkitab punya fungsi yang luar biasa untuk itu ya adik-adik ya. Lalu untuk memperbaiki kelakuan. Nah, untuk memperbaiki, kita sudah salah, kita tahu kesalahan itu, lalu Tuhan tuntun kita untuk kelakuan kita berubah menjadi baik. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi mendidik kita hidup dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi
Fungsi Alkitab itu adalah untuk memperlengkapi Bapak Pendeta, adik-adik semua untuk dapat berbuat yang baik. Tidak ada buku lain yang bisa melengkapi kita untuk berbuat baik. Yang bisa hanya melalui Alkitab. Karena apa? Tulisan-tulisan di Alkitab ini bukan tulisan mati, tapi tulisan yang berkuasa, yang menuntun adik-adik, yang membina adik-adik, yang menghantar adik-adik untuk hidup dalam kebenaran. Nah, kalau itu yang terjadi, kita paham sekarang fungsi Alkitab luar biasa. Adik-adik harus memahami ini. Lalu bagaimana adik-adik mengambil sikap? Kalau begitu sekarang, setiap harilah saya mau baca Alkitab, satu pasal saja. Mungkin tidak usah lo mengartikan, membiasakan membaca Alkitab satu hari satu pasal. Adik-adik sudah pernah belum membaca Alkitab dari Kejadian tamat sampai Wahyu? Apalagi di masa pandemi ini banyak waktu kosong. Seharusnya adik-adik punya waktu untuk membaca Alkitab secara runtun, secara tertib, sehingga kita tamat. Manfaatnya banyak, adik-adik ya. Yang tadi sudah dikatakan. Nah, memang membaca Alkitab itu godaannya banyak. Iblis kan tidak mau kita ini mengenal Tuhan, kita ini memahami Tuhan, lalu tidak mau kita ini dituntun untuk hidup benar. Karena itu terkadang membaca Alkitab tantangannya banyak, godaannya banyak. Tapi kita tidak boleh kalah dengan tantangan cobaan, karena kita punya Roh Allah yang akan memampukan kita untuk membaca firman Tuhan. Nah, jadi tugas adik-adik sekarang adalah secara pribadi, Pak Pendeta tidak bisa cek ya. Coba baca satu hari satu ayat, ya satu hari satu pasal saja. Kalau bisa 2 pasal ya bagus. Mulai dari kitab Kejadian, mulai Keluaran gitu ya, terus sampai nanti Wahyu. Nanti adik-adik rasakan manfaatnya. Nah, bagi gereja Alkitab itu punya fungsi untuk membina, sumber pembinaan bagi warga jemaat. Wibawanya luar biasa. Wibawa Alkitab itu, wibawanya terletak pada firman Tuhannya ya. Bukan Alkitab itu harganya mahal, ditulis pakai tinta emas atau kertas yang mahal, bukan. Yang menjadikan Alkitab itu berwibawa luar biasa karena Alkitab itu berisi firman Tuhan. Nah, Pak Pendeta berharap ya adik-adik, kalau zaman sudah maju seperti sekarang, kita jangan menjadi orang yang akhirnya mengabaikan firman Tuhan. Kita harus tetap ada di dalam Tuhan, membaca firman. Jangan kita tergoda oleh ilmu pengetahuan dan teknologi lalu mengabaikan firman Tuhan. Kita boleh pandai, pintar, kita boleh maju menggunakan teknologi hebat, tapi tetap hati kita hanya ada firman Tuhan melalui kitab suci yang kita baca dan kita isi diri kita. Nah, jadi adik-adik, Pak Pendeta ingatkan dalam materi yang ketiga ini adik-adik ya, yang temanya fungsi dan wibawa Alkitab dalam gereja dan bagi orang percaya, dapat adik-adik pahami dan mengerti dengan baik. Terima kasih. Tuhan berkati adik-adik dimanapun adik-adik berada ya, sambil jaga kesehatan pada saat ini supaya kita bisa menjalani hari dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membahas satu materi tentang fungsi dan wibawa Alkitab bagi gereja dan orang percaya. Kami tahu bahwa firman-Mu sungguh berkuasa, bahwa kitab suci berisi firman-Mu, karena itu kiranya anak-anak-Mu dapat sungguh-sungguh membaca Alkitab dan menyisihkan waktu untuk membaca firman-Mu, karena itu berguna bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati untuk pertemuan yang selanjutnya agar kami dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.